Oke, Cip, kita Ya, lanjutkan ya. Tadi ada gangguan di rumah saya, lagi hujan gede banget. ya, Tadi ada pas Cip mau kasih simulasi itu kepotong nih komunikasi kita. Tadi ya. contohnya ada orang punya duit 100 juta ya. Atau berapa? Jadi 10 atau 100 deh, silakan. jadi gini, ada contoh Hmm, simulasinya, misalnya ada orang punya pendapatan katakanlah 10 juta per bulan gitu ya. bentar. Terus dia ingin mencari Ya. dana 100 juta untuk DP rumah tujuannya. Nah, artinya 10 juta ini Nah, disisihkanlah 10%. Contohnya biar gampang hitung, kata jadi 1 juta per bulan. Kan gitu. Dicarilah uang 100 juta sebagai targetnya. Nah, enaknya dengan uang 1 juta itu tuh Pak Seno, hmm, kan dia sudah memisahkan tadi untuk mana yang hmm. tadi tabungan dan titipan. Yang 9 juta tuh titipan tuh bisa dipakai buat macam-macam tuh. Kan gitu ya. Nah, yang 1 juta ini akan mencapai tujuan. Oh ya, itu titipan tadi. Yang 1 jutanya itu buat pakai buat tujuan. Nah, sekarang 1 juta itu fungsinya sudah sebagai dana proteksi sebenarnya. Karena kan tadi kita bilang, bagi Hmm. kedua tempat, ada di tabungan biasa yang akhirnya nanti berubah jadi deposito, ada juga yang ke asuransi. Jadi Oh, yang dikasih tahu sama milenial, kalau masalah proteksi dia sudahnya kalau memang sudah lakukan sejak awal, harusnya dia sudah punya ya. tuh sejak awal proteksi yang dari uang yang 1 juta tadi. Tinggal emergency fund kalau ada resiko likuiditas. Itu Hmm, aja. hmm. Nah, cara ngitungnya Nah, sederhana, Pak Seno. Cara ngitungnya, kalau gimana nih? masih single, ya duit Lajang tunai nih ya. itu Belum. kalau belum nikah harus punya 3 kali dari pengeluaran rata-rata terbesar bulanan. Jadi kalau tadi pendapatannya 10 juta, pengeluarannya juga sama 10 Juta juta, ya termasuk pengeluaran tabungan, maka dikali dikali ya. 3. Itu kalau masih single. Nah, Itu namanya emergency fund. nah, Nah, kalau misalnya sudah menikah walaupun ya. masih muda, dikalinya jadi 6 karena suami istri gitu. Nah, Gitu. Sesimpel itu ya, aja gitu. dia simpel itu ya. Ini biar Ya, sobat channel tambah paham. Sebetulnya apa sih dana darurat itu atau emergency fund? Kan sesuatu yang diperuntukkan dalam keadaan darurat gitu, Cip ya. Misalnya betul. paling gampang nih, Cip ya. Ini kan lagi pandemi nih, Ah, PHK. Berarti dengan seorang lajang yang udah bekerja punya 3 kali dana darurat, dia aman sampai 3 bulan gitu ya untuk cari pekerjaan baru. Kira-kira gitu, Cip ya. betul. Jadi punya duit untuk memulai sesuatu yang baru sama kalau misalnya tidak pekerjaan belum kunjung datang minimal 30 juta itu bisa dijadikan modal usaha kan gitu. Benar usaha untuk bangkit kembali, untuk mungkin pindah kuadran dari karyawan menjadi pengusaha ya, digital Usaha, bisnis. betul, betul, betul. Ya, betul. Kalau tadi yang udah pasangan 6 kali ya, Cip. 6 kali pengeluaran bulanan terbesarnya. Ya, 6 kali pengeluaran bulanan rata-rata yang paling besar gitu ya. Gitu. Ya, kalau suaminya punya penghasilan 20 juta, istrinya ibu rumah tangga tinggal 20 juta kali 6. Betul. Kalau dua-duanya bekerja gimana, Cip? Nah, Masing-masing harus punya dana darurat nggak? kalau Nah, ini pengantin baru nih, pengantin baru. Tapi dua-duanya ya kerja nih, belum punya anak. karena Hmm. hitungannya dari pengeluaran, harusnya kita nggak ngelihat dari gaji suami istri. Jadi suami istri digabung Oh, pengeluaran berdua benar. gitu. 30 pengeluaran ya, betul. I- Jadi ngitungnya tuh, sobat senior, yang ngitungnya bukan dari pendapatan, tapi dari pengeluaran. Ya, Jadi kalau udah berumah tangga ya pengeluaran berdua ya, Cip ya. pengeluaran berdua. Jadi diasumsikan Berdua kalau ya. pemasukannya nggak ada gitu ya, dia tetap masih punya sisa Ya. yang biasa dia pakai dari uang dana darurat itu karena telah dia kumpulkan berdua. Karena dengan duit misalnya sekian cukup nih untuk sebulan, nanti kali-kali 6 gitu aja. Hmm. Nah, nah, mungkin pertanyaan yang menggelitik buat sobat senior atau yang milenial, ditempatkannya di mana nih, Cip? Kan saya harus punya Hmm. tadi contohnya 3 kali nih, 30 jutanya nih. Harus saya pelan-pelan dulu saya tabung, yang terpisah dari yang tadi kan ya, ada tabungan dan titipan. Dan di Ya. mana tuh, Cip? Cukup di tabungan aja atau gimana? Nah, dana darurat Atau itu deposito atau asuransi atau gimana? ya. Nah, dana Hmm. darurat itu punya sebuah sifat yang tidak boleh dilanggar sifatnya, yaitu adalah liquid.
gitu. Jadi Liquid syarat ya. dana darurat itu harus tetap ada di tempat liquid. Liquid itu teman-teman bisa analikan sendiri. Kalau memang liquid mau di deposito liquid boleh gitu ya. Atau biasa kita Ya. sarankan dana darurat itu adanya di tabungan, deposito atau asuransi gitu ya. Jadi itu yang liquid. Nah, asuransinya juga jangan pilih yang endowment karena endowment itu kalau nggak bisa di liquid. Jadinya bentuknya pinjaman, bentuknya yang unit link itu lebih liquid gitu. Nah, itu dulu yang dana darurat yang bisa apa ditaruh gitu ya. Teman kalau misalnya nilainya agak lumayan besar, bolehlah cari reksadana Ya. yang lebih liquid mungkin ya, reksadana tetap atau gitu-gitu. Tapi yang lebih liquid, gitu. Hmm. Ya, Mas Eno. Baik, Cip. Ya, Mudah-mudahan Cip masih bisa mendengar suara saya nih. Internetnya lagi ya, nggak stabil. ya, Coba supaya mudah buat sobat Seno nih. Yang dimaksud chip liquid adalah dananya mudah cair ketika dibutuhkan gitu ya, Cip ya. betul, Jadi jangan sesuatu ditempatkan pada yang susah dicairkan kan, susah ditarik lagi dananya gitu ya. betul. Jadi pilihan-pilihannya bisa tabungan, polis asuransi, atau deposito. Kalaupun polis asuransi, Chief sarankan unit link karena bisa narik sebagian dana gitu maksudnya, Chief ya. Betul. Kalau Kalau dibutuhkan ya, kalau sewaktu-waktu. endowment itu kalau ditarik soalnya jatuhnya pinjaman kan, jadi agak sedikit berat gitu ya. Nanti malah kena kena masalah baru Betul. gitu. Gitu, Mas Eno. Iya, pinjaman polis ya, kecuali udah jatuh tempo dia ya. Oh, lain cerita, betul. Iya, iya. Chief, satu dua orang ada pernah nanya saya gini nih, Chief, boleh nggak dana darurat ditempatkan dibelikan emas, Chief? Emas kan bisa dijual lagi katanya kan gitu. Ya, Dan ya, milenial pengen punya dana darurat, beli emas nih, ya. boleh tuh, Chief? Oh, boleh banget, nggak ada masalah. Jadi Hmm. ya yang penting teman-teman harus tahu teori ini diversifikasi harta gitu ya. Wah, istilah baru Nah, nih, apa nih? teori diversifikasi harta itu kan orang suka bilang jangan taruh telur satu keranjang gitu ya. Nah, Ya. mulailah dengan urutan yang baik itu pertama tabungan dulu setelah diakses, kedua proteksi gitu ya, ketiga tuh Hmm. belikan emas. Tiga itu tempat yang bisa dikombinasikan. Sebab dalam sebuah Hmm. ilmu pelestarian harta, tiga hal itu merupakan hal yang paling mudah waktunya untuk mencairkan harta gitu. Hmm. Dan jangan cuma tabungan-tabungan aja, jangan justru Kan ya. gitu. Iya, jangan taruh di tempat yang ada apa diversifikasinya, sebab kita bisa memanfaatkan momentum, Mas Eno. Jangan-jangan emas itu Hmm. contoh kayak lagi pandemi gini ya, biasanya harga emas awal pandemi dia turun tuh. Justru Hmm. kalau kita belinya pelan-pelan, dikit-dikit, bagus tuh. Nanti dia naiknya pelan-pelan, 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 maka kita dapatnya lebih bagus. Gitu, boleh. Jadi sambil berinvestasi. Makin oke. Gitu. Oke. Gitu, Pak Seno. Iya, Silakan. iya. Tiga tempat itu boleh. Sangat boleh. Maka Sangat disarankan, Pak. boleh. Walaupun uangnya belum banyak ya nggak apa-apa kecil-kecil ya, Tip. Jadi dimulai dulu tabungan yang kecil-kecil, misalnya 100.000, 200.000 per bulan kan. Ya, Beli polisnya pakai premi yang kecil-kecil aja dulu. Kan ada tuh di perusahaan tertentu ada yang 300.000 malah per bulan ya kan. iya, iya, Terus barulah sisanya silakan kalau sanggup dibelikan emas, emas agak mahal sekarang nggak. Berarti beli emas ada tuh yang kecil-kecil gitu ada tuh, Cip, sekarang tuh, Cip. iya, ada. Satuan yang 0,1 gram aja ada sekarang. Iya, Iya. jadi kayak ini aja. Saya suka bilang kalau teman-teman mau Hmm. tahu kayak komposisi orang lagi main bola gitu. Eh, Gitu kan ada 4-3-3. strategi ya iya iya apa berapa itu 2-4-4 kayak berapa gitu ya. Nah itu pakai strategi itu aja, 40% masuk ke tabungan, 40% masuk ke asuransi, 20%-nya beli emas misalnya, boleh gitu. Jadi pakai strategi bola aja. Ingat kan milenial kan hobi gitu-gituan tuh. Saat itu mau pakai strategi apa, yang penting strategi bola tuh dipakai buat dana darurat, itu keren tuh. Oke. Baik, Chief. Jadi Sobat Seno udah belajar nih sekilas. Pertama mengenai bagaimana secara sederhana Mm-mm. pengelolaan cash flow harus Ya, masuk rekening Anda sama bagaimana membangun dana darurat. ya, Nah, kita menuju diskusi akhir untuk segmen 1 nih, Chief. ya, Chief, milenial suka tanya gini, ketika kita masih muda, yang milenial, ya, boleh nggak sih berhutang saya? Misalnya ditawarin kadang-kadang gitu ya, ini kartu ya, kredit, membershipnya
bebas setahun atau umur hidup. Ya. Boleh nggak milenial punya kartu kredit, Cip? Nah, gini, ini pertanyaan keren nih Pak Seno. Karena orang dibilang berhutang itu nanti membawa masalah, betul sih sebenarnya kalau bisa dihindari. Iya. Tapi gini, terkadang untuk membuat Hmm. multiplier Ya. efek kepada harta hutang itu perlu, gitu ya. Karena menambah aset itu salah satunya adalah dengan Oh, berhutang. Nah, cuma cara iya, berhutang itu benar. Ya. ada strateginya. Contoh, Nah, kartu ini dia. iya, kartu kredit. Kartu kredit itu bukan tempat berhutang sebenarnya. Kartu Hmm. kredit itu adalah di mana kita sudah punya uangnya, contoh dana daruratnya sudah ada. Ya. Dengan kita menggunakan mau membeli sesuatu menggunakan dana darurat kan tuh sayang gitu ya. Hmm. Contoh tiba-tiba kita mau beli TV gitu ya, lagi nabung buat beli DP rumah, tamunya mau beli TV. Hmm. Kan sayang pakai dana darurat, nanti cepat habis misalnya gitu ya. Namun Ya. dari hasil investasi dana darurat itu cukup tuh bunganya untuk dibelikan TV, misalnya gitu. Nah, Oh. gimana caranya menutupi kekurangannya? Ya pakailah kartu kredit. Duitnya ada, karena kartu kredit ya, duitnya Ya. ada, tapi mengkreditkan nilai masa depannya kepada pembayaran saat ini. Itu sebenarnya fungsi kartu kredit tuh. Jadi orang Hmm. pada mikir gini, wah tabungan saya cuma 10 juta, harga Nah. handphone 20 juta, kurang Nah. 10 juta, pakai kartu kredit. Itu nggak fungsi kartu kredit namanya. Hmm. Gitu, itu membuat masa depan jadi lebih suram. Kalau kartu kredit itu, duitnya sudah ada 20 juta, daripada Ya. kita pakai, mendingan kita pakai kartu kredit, karena di kartu kredit itu bisa ada tempo yang kita bayar, sehingga kita bisa bayar 2/2 juta, kurang lebih gitu. Ya. Itu. Nanti Nah, itu fungsi kartu kredit. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih anak muda ngutang? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada nggak pakai syaratnya. tapinya nih ya. Ya, tapinya. Satu syaratnya. Hmm. Usahakan mengutamakan hutang-hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Setuju, Cip. Itu Betul. dulu. Yang Ya. kedua, hutang tidak boleh melebihi kemampuan bayar 35% daripada pendapatan. Nah, Gitu. tiganya ya, sepertiganya ya, Ya, kira-kira ya. jadi sepertiga, Hmm. 35%. Hmm. Ketiga, kalaupun mau berhutang mengenai hutang-hutang konsumtif, kalau bisa pembayarannya tidak boleh melebihi 15% dari Hmm. pendapatan. Yang tentunya kalau dia sudah pakai akan mengurangi jatah hutang yang 35% tadi untuk hutang produktif, kan sayang. Iya, Kan betul. gitu ya. Jadi Ya. urutannya udah tuh ada 3. Dan yang terakhir, usahakan berhutang itu tidak boleh lama-lama. Harus Hmm. secepat-cepatnya. Bayar. Ya, Hmm. jadi mau dibilang bisa direkonsel 10 tahun gitu. Oh, nggak usah. Kalau 5 tahun bisa lunas, 5 tahun lunas. Gitu. Hmm. Pokoknya 4 hal itu dijaga benar-benar, aman deh hutangnya. Dan terakhir yang kelima, waktu pensiun, hutang Ya. harus 0. Itu. Iya, karena kalau nggak membebankan ya, Cip ya. Iya, Iya. udah usia segitu, hutang masih ada, bahaya. Iya, jadi, nah nih Sobat Seno, contoh konkretnya berarti kalau hutang produktif, misalnya bener nggak nih gini, Cip? Saya Ya, berbisnis nih, ya, umpama bisnis dagang pakaian lah gitu ya, lewat ya, online. ya, Untuk saya beli pakaiannya, saya pakai kartu kredit, Cip. ya, Tapi margin yang saya peroleh, saya hitung-hitung masih bisa membayar bunganya kartu kredit. Boleh tuh, Cip ya? ya boleh, Itu boleh. itu utang produktif namanya, Cip ya? Iya, boleh, boleh. Utang Jadi produktif. kalau selama hutang produktif itu artinya hutang kepada komponen-komponen yang dihutangkan untuk hasil yang lebih produktif. Contoh Produktif. rumah, Rumah ya, KPR tuh utang produktif, Cip ya? produktif, mau dia Produktif. menghabiskan sampai pendapatan 35% untuk bayar hutangnya, itu Itu produktif, nggak produktif. apa-apa. Nggak apa-apa, Karena kan? karena secara relatif dari tahun ke tahun harga properti pada umumnya naik, harga tanah Pada juga naik. umumnya naik. Betul. Terus kalau Ya, tiba-tiba dia beli mobil yang harganya turun, itu nggak produktif sebenarnya. ya Makanya betul. kita sarankan, makanya kalau beli nilai-nilai yang nggak produktif, mulai dari yang kecil dan kontan biasanya, nggak usah Hmm. dihutang-hutang. Kayak motor gitu ya, boleh nggak dihutangin? Boleh, tapi segera Nah, lunasi. Makanya motor tuh nggak pernah hmm. lama-lama kan, 2 tahun. Kalau Dua saya tahun mah, tiga tahun iya, lah paling lama ada ya. iya, jangan lama-lama. Lebih dari 2 tahun motor udah nggak bagus, rugi aja urusannya. Gitu. Iya. Ya kalau saya dari dulu motor itu pasti yang milih yang 16 bulan gitu, nggak, jangan lama-lama.
Kalau kelamaan rugi, bunganya Iya, tinggi. betul, betul, betul. Tuh, Sobat Seno jadi belajar ya. Ya, kalaupun harus terpaksa utang konsumtif, boleh. Cuman Boleh. tadi syaratnya segera lunasi, jangan ditunda-tunda ya, Cip ya. Betul. Eh, Beli rumah, beli motor, beli mobil, boleh pakai cara hutang, kan gitu, Cip ya. Boleh. Apalagi kalau untuk produktif. Misalnya mobilnya dibeli, dicicil, tapi untuk disewakan. Kan produktif, Cip ya. Produktif, boleh. Produktif. Untuk cari duit, boleh. Oke. Wah, ini menarik sekali nih kalau ngobrol sama Cip bisa 4 jam, 3 jam, 8 jam juga nggak selesai-selesai. Iya, iya, iya. Baik, Sobat Seno, untuk segmen pertama, tadi kita sudah banyak dapat inspirasi, dapat edukasi dari Cip Henry tentang the cash flow, ada bagaimana darurat harus dikelola, dibentuk, dibangun, ada juga manajemen hutang lah bahasa kerennya gitu, Cip ya. Ya, Mudah-mudahan segmen pertama ini menginspirasi. Ya mohon maaf ketidaknyamanan ini internetnya banyak gangguan nih. Alhamdulillah di tempat saya udah mulai reda udah hujannya, mulai Cip. reda, udah mulai aman. Cip, terima kasih untuk edukasinya di segmen pertama. Kita Ya, lanjutkan lagi di segmen kedua, Cip ya. ya, Stay healthy, Cip. ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.